Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas judul yang telah diberikan oleh dosen saya, analisis perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Abdul Slafau, NPM 210090034, kelas A semester 3, Fakultas Ekonomi dengan mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampung daerah Indonesia Kebang SEMM. Saya dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Kotler dan Keller 2016, dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimana menurut ahli Kotler dan Kettler dimulai dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Model perilaku konsumen menurut Kotler dan Kettler sudah saya cantumkan di gambar ini. Untuk lebih jelasnya mari kita akan bahas keterangan gambarnya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan jika langkah pertama untuk mengenal perilaku konsumen yaitu dengan mengetahui model perilaku konsumen serta rangsangan dari luar baik yang berbentuk rangsangan pemasaran ataupun rangsangan lain yang mampu mempengaruhi preferensi konsumen dan mempunyai dua penentuan dari aspek psikologi konsumen serta karakteristik konsumen. Kedua hal ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang dan sebelum terjadi tindakan pembelian, maka seseorang akan melewati proses keputusan pembelian seperti pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan alternatif, keputusan rangsangan pemasaran barang dan jasa, harga, saluran distribusi komunikasi, rangsangan lain ekonomi, teknologi, politik, budaya, psikologi konsumen, motivasi persepsi pembelajaran memori keputusan, pembelian pilihan produk, pilihan merek, pilihan penalur jumlah, pembelian waktu, pembelian metode, proses keputusan pembelian, pengenalan masalah, pencarian informasi, alternatif keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian, karakteristik konsumen, budaya sosial personal 21, pembelian dan perilaku pasca pembelian. Dengan demikian, perusahaan perlu mengerti apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran luar dan keputusan pembelian akhir. Faktor keluarga dan keputusan membeli berhubung dengan pada kekuasaan antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan keluarga dikemukakan oleh ahli Loudon dan Della Vita mengungkapkan adanya tiga kategori sebagai berikut: satu, autonomic; dua, husband dominant; tiga, wife dominant; dan joint or subscription. Pembelian oleh konsumen ada yang cenderung merupakan pengambilan keputusan individu dan keputusan bersama seperti keluarga. Sudah sering terjadi fenomena yang selalu dalam pengambilan keputusan keluarga ini terjadi pada pembelian barang atau jasa yang dimana penggunaannya itu dilakukan secara bersama. Dan perilaku konsumen juga memberi bagaimana perhatian yang besar terhadap proses pengambilan keputusan. Dikemukakan oleh ahli ekonomi yang bernama Solomon 2007 mengatakan bahwa anggota keluarga merupakan suatu pusat di mana pembelian organisasi yang memainkan sejumlah peran tertentu ketika membuat keputusan pembelian. Beberapa atau semua anggota keluarga dapat terlibat, ya tentu saja, dan satu orang dapat memainkan peran tertentu atau bahkan semua dalam proses pengambilan keputusan. Dan ada peran-peran tersebutnya yaitu initiator, yang dimana peran initiator ini anggota keluarga yang mengeluarkan ide, yang membuat ide, yang memunculkan ide atau mengidentifikasi suatu kebutuhan.
Yang kedua, gatekeeper, yang dimana anggota keluarga yang melakukan pencarian informasi, mengenal informasi, membagikan informasi, dan mengontrol aliran informasi yang tersedia untuk kelompok. Dan yang ketiga, influencer, adalah anggota keluarga yang mencoba untuk memengaruhi hasil proses keputusan pembelian. Selanjutnya, buyer, yang anggota keluarganya secara aktual melakukan pembelian. Sedangkan user adalah anggota keluarga yang menggunakan produk atau jasa tersebut. Perilaku pembelian. Setiap konsumen mungkin akan melakukan pengambilan keputusan yang tidak sama tergantung pada jenis keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. Mengapa? Ahli asosial ekonomi membedakan 4 jenis perilaku pembelian berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dalam tingkat diferensiasi merek, yaitu pertama, perilaku pembelian yang kompleks dan rumit. Ini merupakan bagaimana konsumen itu menyadari adanya perbedaan signifikan di antara berbagai merek. Konsumen melewati proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perilaku pembelian itu mengembangkan keyakinan mengenai produknya. Konsumen itu membuat apakah produk itu dibuat yakin dan loyal supaya konsumennya dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan produk mereka. Yang kedua, perilaku pembelian pengurang disonisasi atau ketidakcocokan. Yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Ya. Keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi. Proses keputusan pembelian. Menurut ahli Kotler, Philip dan Amos Torgeri 2004, ada mereka cantumkan, ada mereka telah bahas lebih dulu. Ahli ini mengungkapkan 5 tahap pada setiap pembelian. 1. Pengenalan kebutuhan, di mana pembeli mengenai adanya masalah mata kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Informasi itu sangat penting karena konsumen dapat mencari informasi dari beberapa sumber, yang dimana sumber dari pribadi seperti keluarga, sumber dari komersial seperti iklan, izin, kemasan, dan pajangan, sumber publik seperti sosial media dan organisasi penilaian konsumen, dan sumber pengalaman seperti pemeriksaan dan penggunaan produk. Yang ketiga, evaluasi atau alternatif. Pada tahap ini, setiap tahap ini, konsumen akan menggunakan inflasi untuk mengevaluasi merek lain dalam perangkat pilihan. Yang selanjutnya, keputusan membeli. Apakah tahap ini bagaimana konsumen itu apakah benar-benar membeli produk itu, apakah sudah sesuai yang sudah tahap pertama sudah dilewati, apakah pantas dia menggunakan, mengkonsumsi, mengurangi nilai produk yang telah dibuat. Perilaku pasca pembelian. Nah, seorang pemasar atau tugas pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli oleh konsumen setelah membeli produk, yang dimana konsumen ini akan mengalami tingkat kepuasan dan atau ketidakpuasan karena tugas pemasar itu tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan pemasar itu berlanjut hingga periode pasca pembelian, dan pemasar harus membantu kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian atau sekaligus pembuangan pasca pembelian.